Puji syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita seluruhnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk online dalam acara PKM online ini. Pengabdian kepada masyarakat program studi pendidikan matematika kali ini mengangkat tentang tema publikasi pada jurnal terakreditasi. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya selaku pembawa acara di sini akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan dimulai dari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk acara pertama, nanti kita akan ada sambutan dari Ketua Prodi Pendidikan Matematika, yaitu Ibu Dr. Hartatiana. Selanjutnya, doa yang akan dibawakan oleh Saudara Randy Saputra. Selanjutnya, langsung ke presentasi materi, di mana yang materi pertama itu akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Win Afghani, MPD, dengan judul Mencari Referensi Jurnal. Materi kedua itu akan disampaikan oleh Ibu Feli Ramuri, MPD, dengan judul Gaya Selingkum Artikel. Pemateri 3 itu akan disampaikan oleh Ibu Arvin Erviani, MPD, dengan judul Plagiarism dan Reference Manager. Dan yang terakhir itu akan disampaikan oleh Bapak Rino Septaneri, MPD, dengan judul Submit Artikel. Selanjutnya setelah presentasi selesai itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah, untuk acara yang pertama dipersilakan pada Ibu Dr. Hartatiana untuk memberikan kata sambutan. Pada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin tampilannya agak blur ya, tapi ini insya Allah ini pasti saya, bukan orang lain ya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Matematika, kemudian alumni dan mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini di tengah kita menghadapi masa yang sulit gitu ya, masih diberikan nikmat sehat untuk bisa mengikuti acara program studi pendidikan matematika, kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk alumni, mahasiswa, dan Bapak Ibu semua. Kemudian sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua Bapak Ibu dosen, kemudian mahasiswa, peserta PKN, kemudian para alumni yang sempat hadir pada hari ini. Mungkin selama pergaulan, kemudian selama proses pembelajaran, saya banyak terdapat kesalahan. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang. Kemudian terima kasih atas kehadiran para peserta ya, Bapak Ibu, alumni dan dosen yang hari ini bisa hadir, karena PKN ini merupakan salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi selain penelitian dan pengajarannya. Jadi PKN ini memang sudah direncanakan dari beberapa bulan yang lalu, tetapi baru bisa dilaksanakan pada hari ini. PKN kita pada pagi hari ini mengambil tema publikasi pada jurnal terakreditasi, yang mana ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan munakosah. Ya, jadi salah satu persyaratan untuk mengikuti wisdom dan wisuda itu adalah sudah mengupload satu artikel hasil penelitian ya, bagian dari skripsinya di salah satu jurnal terakreditasi Sinta. Ya. Kemudian untuk para alumni yang sekarang sebagian besar sudah menjadi guru, ada juga sebenarnya ya mahasiswa yang sudah menjadi guru. Untuk para alumni ini sebenarnya merupakan kewajiban bagi guru untuk melakukan publikasi ya, terutama
untuk proses kenaikan pangkat. Jadi sebenarnya proses kenaikan pangkat itu tidak hanya berlaku bagi yang statusnya PNS saja, tapi untuk yang non PNS juga berlaku hal yang sama ya. Jadi publikasi itu merupakan suatu kewajiban. Kemudian materi kita dibagi menjadi empat sesi. Ada yang pertama itu adalah searching bagaimana menelusuri ya jurnal-jurnal yang terkait dengan artikel kita. Kemudian ada gaya selingkuh jurnal, ada plagiasi, dan yang terakhir itu adalah bagaimana mensubmit jurnal. Dimohon keaktifannya sampai akhir waktu ya, karena ini hanya sampai jam 12. Mohon diikuti dengan baik. Kemudian karena kita tidak ada sesi seperti bulan-bulan lalu ya, kalau seperti bulan-bulan lalu bagi mahasiswa bisa melakukan proses bimbingan artikel itu dengan dosen pembimbing dan dengan pengelola jurnal. Tapi ini karena masanya adalah masa pandemi, jadi saya kira untuk proses bimbingan artikel itu agak terhambat ya. Jadi dibuatlah kegiatan ini supaya nanti kalian tidak banyak kebingungan lagi, nggak banyak nanya-nanya lagi gimana caranya submit artikel, bagaimana cara membuat artikel yang baik, bagaimana mencari referensi jurnal yang baik ya. Jadi mohon diikuti dengan baik sampai jam 12. Kemudian nanti di akhir acara ada Google Form ya untuk kehadirannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Bu Liana. Silakan Bu Liana. Silakan Bu Liana. Baiklah, laptop saya sempat mati jadi terkeluar. Oke. Terima kasih pada Ibu Tatiana atas sambutannya. Selanjutnya kita akan melakukan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Randy. Pada Saudara Randy dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berdoa bersama-sama dengan mengangkatkan kedua tangan kita agar acara PKM ini, pengabdian kepada masyarakat oleh pendidikan Matematika UIN Raden Fatah Palembang, ini mendapatkan berkah dan dilancarkan dari awal sampai akhir. Baiklah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tawassana wa ta'budana wa tammin taqsirna ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal abrari aziz ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan memasuki
acara intinya, di mana untuk pemateri pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Dr. Win Afghani dengan judul Mencari Referensi Jurnal. Oke, kepada Bapak Dr. Win Afghani dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Lili atas kesempatannya. Saya share screen. Pak host tolong share screen-nya diaktifkan. Sudah tampil, bisa terlihat semuanya? Sudah, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini Bapak coba memberikan pengalaman ya, berbagi pengalaman dalam mencari referensi jurnal. Pertama, kita harus terlebih dahulu bagaimana mencari jurnal di perpustakaan kita dulu supaya jurnal digital kita itu terekspos keluar dan dirujuk oleh teman-teman semua. Dan misalkan kalau ada yang dari mahasiswa luar selain Raden Patah, ya kalau bisa silakan berkunjung, dan kalau mengutip jurnalnya di kampus masing-masing dulu, gitu ya. Ini salah satunya dari Perpustika UIN Raden Patah. Itu ada, kalau di klik koleksi digital itu ada EPRIN Journal Emerald Insight. Oke. Nah, itu kalau EPRIN diklik, coba dicari di klik selanjutnya Browse Repository. Ketika Browse Repository akan mengarahkan cari di kata kuncinya itu search pemahaman. Contohnya ini Bapak kasih contoh pemahaman matematis. Nah, dia searching. Nah, dia akan menampilkan kata kunci yang terkait dengan pemahaman matematis, yang terutama tidak hanya karena kata kunci dua kata gitu ya, pemahaman dan matematis, maka itu terkait semua yang muncul di server kita di UIN Raden Patah. Dan teman-teman seharusnya juga merujuk ke hasil-hasil penelitian yang ada di kita terlebih dahulu, biar hasil penelitian kita itu semakin mendalam dan terekspos juga ke luar. Nanti kalau misalkan jurnalnya terbit, itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kita dan meningkatkan grade kita di luar sana gitu ya, dan bersaing di luar sana. Oke, nah perpustakaan kita juga sudah berlangganan dengan database EBSCO sama Emerald. Nah, itu silakan teman-teman mencobanya, gitu ya. Nah, tapi yang di EBSCO sama Emerald itu tidak ada sih yang ketemu bahasa Indonesia, ada yang bahasa asing gitu ya, bahasa internasional. Nah, di EBSCO ini kalau aksesnya di dalam kampus itu tidak butuh username dan password, kecuali kalian aksesnya di luar kampus. Nah, kalau untuk akses di luar kampus, username dan passwordnya bisa diminta sama pengelola perpustakaan, gitu ya. Nah, ini salah satunya Emerald. Nah, ini langsung bisa tanpa harus login, tinggal dicari di start searching-nya itu, ketikkan kata kunci. Nah, ini kata kuncinya harus dalam bahasa Inggris, itu salah satunya matematika problem solving.
Nah, itu bisa di-download gitu ya, atau hanya melihat dengan HTML-nya atau dalam bentuk PDF. Dan inilah kegunaannya kalau searchingnya langsung di database-nya gitu ya. Kalau di Google, searchingnya kelemahannya di Google, kita akan bisa diarahkan ke jurnal-jurnal yang belum tentu terakreditasi. Itu saja sih kekurangannya kalau kita di Google langsung. Hampir semuanya, tinggal kita harus mengeceknya ulang. Ini sumbernya jurnal yang mana dan diakui secara akademik, tidak di dunia pendidikan matematika gitu ya. Oke, nah ini, dan kalau di Indonesia mungkin sebagian sudah tahu atau ada yang belum tahu, untuk melihat jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi itu bisa dilihat di Sinta Ristek, ristek.go.id. Nah, itu diklik source jurnalnya, tinggal dicari dengan kata kunci pendidikan matematika, maka akan muncul jurnal-jurnal yang terkait dengan pendidikan matematika. Dan yang ada itu sekarang itu terlihat ada mulai dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 yang tingkatan akreditasinya. Tingkat akreditasi yang terbaik itu di S1 ya, Sinta 1. Nah, kalau di kita, kita itu masuk dalam Sinta 3. Jadi sudah terakreditasi dan Sinta 3. Mudah-mudahan kita akan meningkatkan kualitasnya, bisa naik lagi menjadi Sinta 2 atau maupun Sinta 1 gitu ya. Nah, teman-teman harusnya merujuk juga ke jurnal kita terlebih dahulu sebelum merujuk mencari jurnal ke jurnal yang lain. Itu salah satu cara meningkatkan value nilai jurnal kita dan penelitian kita. Siapa lagi yang mau merujuk kalau tidak dimulai dari kita sendiri merujuknya, gitu ya. Jangan terlalu membanggakan hasil artikel dari luar. Coba banggakan dulu artikel kita, apa kurangnya, apa kelebihannya, sehingga hasil penelitian kita juga terekspos. Nah, ini salah satunya, atau profil yang ada di Sinta. Tinggal diketik kata kuncinya apa, searching itu, atau kunjungi langsung ke link jurnal kita pendidikan Rapa. Cari terlebih dahulu di jurnal kita. Kalau misalkan keterbatasan atau belum memenuhi apa yang kita cari untuk penelitian kita, baru cari jurnal di luar sana gitu. Nah, ini contohnya pemahaman matematis, ada 2 yang terbaca di sini. Oke. Nah, kemudian supaya lebih untuk menjamin bahwa jurnal yang akan kita rujuk terakreditasi atau tidak, masuk ke Scholar Google.go.id atau Google Cendekiawan kalau nggak salah di bahasa Indonesia. Cari di situ, itu lebih mensempitkan pencarian kita, bahwa jurnal yang akan kita cari itu diakui kualitasnya, daripada langsung menggunakan search engine Google gitu ya. Karena bisa semuanya kata kunci yang terkait di Google secara umum itu, dari blog sampai dengan Wikipedia dapat itu, terekam semua. Nah, itu yang menjadi kendalanya. Apakah kalau misalkan di blog atau di cendekiawan Wikipedia itu diakui kualitasnya? Karena di Wikipedia itu semuanya bisa mengedit, gitu ya. Sebaiknya masuk ke Google Scholar, baru dicari kata kuncinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya Bapak mencari dengan kata kunci pemahaman matematis itu banyak sekali. Nah, ini lebih baik dan terarah bahwa
kata kunci yang terkait pemahaman matematis itu terkait dengan jurnal-jurnal yang terakreditasi gitu ya. Nah, ini kalau sudah terbatas dalam kata pencarian bahasa Indonesia, masih belum ketemu juga apa yang hendak kita cari dalam bahasa Indonesia, tidak ada lagi jalan keluarnya, harus mencarinya ke jurnal di luar sana, jurnal internasional. Nah, inilah salah satunya bisa menggunakan database dari Eric. Eric ini sudah terkait juga dengan Scopus. Nah, tinggal diketik kata kuncinya itu. Nah, itu mathematical understanding, banyak sekali gitu ya. Tinggal mengklik ini, direct link ini terkait dengan jurnalnya langsung, database jurnalnya, direct link. Nanti bisa di-download, bisa dikunjungi langsung. Itu banyak. Oke. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berselancar gitu ya. Kita kembalikan ke moderator Bu Leli, silakan Bu. Baiklah, terima kasih pada Bapak Dr. Muhammad bin Afghani yang telah menyampaikan materinya itu mengenai cara mencari referensi jurnal yang baik dan benar ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri 2 yaitu Ibu Feli Ramuri MPD dengan materinya yaitu gaya selingkung artikel. Kepada Ibu Feli dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk moderator. Sebelumnya salam selamat kepada Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Unpad dan Fatah Palembang, Ibu Dr. Harusiana MPD, yang terhormat Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada hari ini, dan SPD anyar yang barusan lulus maupun calon-calon SPD yang nanti yang insya Allah segera akan menyandang status SPD-nya. Oke, langsung saja kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit menyampaikan curhat lah pengelola jurnal tentang gaya selingkung. Oke, ketika bicara tentang gaya selingkung, kenapa dikatakan gaya? Sebentar, mau share. Terlihatkah PPT saya? Oke. Ketika bicara tentang gaya selingkung, kenapa dikatakan gaya selingkung? Karena memang setiap jurnal, itu punya gaya selingkungnya masing-masing, punya gaya masing-masing. Tergantung itu hak dari si jurnalnya. Gayanya seperti apa, maunya seperti apa, aturannya seperti apa, itu tergantung jurnalnya masing-masing. Oke. Ketika bicara tentang gaya selingkung, kita harus menyesuaikan dengan jurnal yang kita pilih. Karena memang setiap jurnal itu berbeda gaya selingkungnya. Gaya selingkung atau template-nya yang biasa kalau ditampilkan di jurnalnya, di OJS-nya biasanya bentuknya template atau gaya selingkung. Oke, saya bicara sedikit ketika bicara tentang akreditasi jurnal di Indonesia. Biasanya kita mengacu pada SINTA, ya peringkat SINTA, Science and Technology Index. Ada 6 peringkat, nanti boleh dipilih. Kemarin targetnya ketika bicara untuk mahasiswa, paling enggak SINTA 3 lah. Sama kayak jurnal kita sudah masuk di SINTA 3, ada SINTA 1 sampai SINTA 6. Kalau SINTA 1 sudah standar internasional, biasanya menggunakan bahasa PBB, bahasa Inggris biasanya. Jadi kalau memang mau masuk SINTA 1, boleh nanti ditranskripsikan skripsinya, hasil penelitiannya dalam bahasa Inggris. Jadi ada 6, tinggal kita pilih mau SINTA mana, mau SINTA 1 sampai SINTA 6.
kalau bisa sih antara Sinta 1 sampai Sinta 3 lah. Yang peringkatnya lebih tinggi daripada 4, 5, sama 6. Dan ketika bicara kalau sekarang kan kita mahasiswa, calon mahasiswa yang mau lulus diwajibkan untuk submission di salah satu jurnal yang terakreditasi. Kita mengacunya di Sinta. Tapi walaupun tidak diwajibkan, kamu tanya aja teman-teman kamu yang sudah lulus, pasti semuanya berniat untuk submit. Tapi bingung bagaimana caranya, jurnal mana yang mau dipilih. Itu yang menjadi kebingungan. Oke, ketika mau milih jurnal mana, saya bikin judul besar, judulnya persiapan submission. Jadi ada beberapa yang harus kita ketahui dari jurnal tersebut sebelum kita melakukan submission. Yang pertama, fokus dan scope. Fokus dan scope. Karena masing-masing jurnal itu punya fokus dan scope masing-masing. Ketika artikel yang kita kirim tidak sesuai dengan fokus dan scope, sudah otomatis nanti di-reject sama orang. Ditolak sama pengelola jurnal. Karena memang fokus dan scope-nya tidak sesuai. Yang kedua, ketika mau memilih, dicek author fee. Karena ada beberapa jurnal yang berbayar. Entah submission fee-nya, processing fee-nya, atau publishing fee-nya. Biasanya sih publishing sama processing-nya gratis, tapi publishing-nya yang berbayar. Jadi disesuaikan dengan budget yang kita punya. Biasanya semakin tinggi Sintanya, semakin besar dananya. Tapi enggak selalu seperti itu. Kemungkinan ada yang walaupun Sintanya sudah terakreditasi bagus, tapi masih free atau dananya yang dibutuhkan minim. Jadi harus dicek author fee-nya sebelum melakukan submission. Yang ketiga, author guideline. Jadi nanti kita cek salah satu jurnal, author guideline ini berisi tentang petunjuk penulisan, petunjuk citasi, petunjuk submission. Jadi sama seperti tadi, sama dengan gaya selingkuh, setiap jurnal punya syaratnya masing-masing. Ada yang harus melampirkan CTA, ada yang harus melampirkan surat pernyataan, ada yang tidak, ada yang dibutuhkan yang lain, pernyataan yang lain, itu juga harus dibaca biasanya di author guideline. Yang selanjutnya baru di-download si template ketika sudah pasti fokus dan scope-nya sudah sesuai, fee-nya sesuai dengan budget. Di author fee kita sudah memenuhi, sudah tahu apa saja yang dibutuhkan, kemungkinan bisa dipenuhi, baru nanti download si gaya selingkuh atau template-nya. Ini nanti artikel yang kita buat disesuaikan dengan gaya selingkuhnya. Oke. Ini anatomi artikel. Kita lebih baik saya langsung aja ke Sinta biar lebih enak. Jadi pertama di Google kalau mau cari Sintanya bisa Sinta, klik aja di Google, tinggal kita buka, bakalan menuju ke sini. Menuju ke Sinta, di search di jurnal. Di jurnal ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Tinggal mau pilih mau Sinta berapa. Misalnya karena waktunya nggak banyak ya, langsung saya pilih yang ada headingnya. Ke Sinta 2 misalnya. Ke Sinta 2. Oke, lagi ini. Kita targetnya Sinta 2 nih. Jadi kita pilih Sinta 2, mau kita ke pendidikan matematika ya, misalnya. Langsung di searching pendidikan matematika. Ada 5 pilihan. Ada 5 pilihan yang Sinta 2. Seperti kata tadi. Misalnya saya langsung aja ya. Saya sudah searching berapa kemarin, dan karena saya mau memperkenalkan heading, jadi saya mau buka sih jurnal riset pendidikan matematika. Tinggal dibuka di Sintanya.
jurnal riset pendidikan matematika. Oke, tadi sudah sedikit dijelaskan sama Pak Win. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Terakreditasinya kapan? Dan kita masuk ke webnya. Di sini di bawah cover ada website. Di bawah cover ada website. Tinggal kita pilih ketika kita klik websitenya. Oke, ini jurnal riset pendidikan matematika. Ini OJS-nya. Boleh dipilih. Nanti ketika mau submission ke sini, ada Pak Rino yang akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi kita sekarang menentukan target nih. Mau ke jurnal ini misalnya, jurnal riset pendidikan matematika. Yang pertama, tetap yang kita lihat adalah fokus and scope. Ada bahasa fokus and scope. Ada bahasa M and scope. Sama saja kita cek fokus dan scope-nya. Apa aja? Nih. Fokus dan scope-nya ada teaching and learning, instruction, curriculum development, teaching environment. Kalau memang sudah sesuai penelitian kita masuk di sini, oke, berarti kita bisa lanjut. Kita lanjut ke seperti yang saya bilang tadi, ini juga sangat penting mengingat akan ada fee yang kita keluarkan. Kita cek order fee-nya. Biaya yang akan kita keluarkan. Oke, di sini order fee-nya, artikel submission-nya free. Terus, fee, artikel processing, charge, dan publishing-nya yang berbayar. Ini $100. Berarti kalau memang fokus dan scope-nya sesuai, terus outdoor fee-nya, kita sanggup untuk membayarnya nanti ketika publishing, boleh kita lanjutkan memilih yang ini. Kalau memang ini terlalu berat buat kita buat submit di sini, boleh pilih jurnal lain. Jadi di Sinta 2 ada 5. Ada 1-5, boleh pilih jurnal yang lain. Di Sinta 3 ada 14 kalau nggak salah. Bisa pilih jurnal yang lain kalau memang fee-nya tidak sesuai. Tapi sekarang kan syarat nih. Kan nggak sendirian sebenarnya. Ada 3 orang. Boleh diskusi sama dosen pembimbingnya kalau memang fee-nya segitu atau seperti apa, bisa diskusikanlah intinya dengan dosen pembimbingnya. Oke, kalau memang sudah dipilih yang ini, saya mau menetapkan pilihan di sini. Fokusnya sudah sesuai, fee-nya saya sanggup. Oke, baru kita lihat si outdoor guideline. Oke, di sini ada outdoor guideline-nya, structure of manuscript-nya, ada title-nya seperti apa, outdoor-nya seperti apa. Ini sebenarnya secara umum, general writing format. Ini nanti kita lihat di template-nya, spesifiknya, dan yang pasti yang harus dilihat adalah citation-nya. Jadi kalau dari skripsi biasanya kita tulis citasinya itu ada dalam bentuk tanda kurung, nama penulis, nama akhir penulis, koma, tahun, titik 2, page, halaman biasanya. Biasanya ketika deskripsi tertulis seperti itu. Tapi kalau di jurnal dia punya aturan masing-masing. Ada yang butuh halamannya, ada yang enggak. Seperti ini. Kalau di jurnal kita, jurnal jurnal pendidikan matematika Rafa, kita tidak membuat page, tidak membuat halaman. Tapi kalau ini di jurnal riset pendidikan matematika, dia karena menggunakan APA pakai page seperti ini. Jadi harus dicek nanti ketika mau submit di mana, bagaimana penulisan dari dari si citasinya. Ketika dia pendapatnya lebih dari 1, dipisahkan dengan titik koma dan merekomendasikan Mendeley references. Ini mungkin nanti akan dibahas sama Bu Arvin setelah ini. Yang pasti kita tahu adalah seperti ini penulisan citasinya. Stylenya APA, American Psychology Association Style. Oke, berarti nanti untuk rujukannya kita menggunakan APA. Setelah
Oke, ke bawah. Oke, sepertinya hanya ini yang dibutuhkan. Kalau memang lanjut, oke, fix mau pilih yang ini, baru kita download jurnal template-nya. Harapannya sih lebih enak kalau misalnya template-nya sudah dalam bentuk Word, karena kita bisa buka heading-nya. Oke, ketika sudah download, tinggal dibuka. Sebentar. Oke, seperti ini. Kalau memang Word lebih enak buat diubah. Oke, sebentar. Prosesnya agak lama. Oke. Nah, ketika sudah masuk tuh in template-nya, biasanya jurnal masing-masing sudah bikin namanya heading. Boleh cek di sini. Udah bikin heading. Ada nih di atas affiliation, body, segala macam sudah punya headingnya masing-masing. Nanti kita tinggal ngikutin bagaimana headingnya. Misalnya ya, kita oke, karena saya nggak punya, misalnya judul kita, misalnya ya, judul kita ini. Biasanya kan kita sudah bikin artikel sendiri, baru nanti disesuaikan dengan gaya singkungnya. Misalnya judulnya ini, tinggal dipastekan di sini. Pasti nggak sesuai nih. Tinggal dilihat, ini pakai heading yang mana. Karena pakai heading yang ini heading title ya. Heading title, tinggal kita blok, kita pilih heading si title. Sudah pasti sesuai dengan apa yang kita pilih. Jadi kalau memang sudah punya heading, tinggal disesuaikan dengan headingnya. Misalnya nih ya, biar kelihatan. Misalnya nih di pendahuluan, kita punya ini isi pendahuluannya. Tinggal kita blok pendahuluannya pakai heading body. Oke. Tinggal kita blok, kita pilih heading di body. Oke. Sudah pasti sudah sesuai. Ini mempermudah. Untuk abstrak sebenarnya sudah punya aturan masing-masing. Kalau di jurnal ini harus memuat tujuan, metode, dan hasil penelitian. Kalau pendahuluannya ada beberapa yang wajib ditampilkan, hasil dan pembahasan bisa sendiri dibaca sepertinya. Tinggal judulnya, kalau biasanya kalau sudah pakai APA, tabelnya sudah pasti tabel terbuka. Jadi kanan kirinya nggak ada, tidak dibatasi sama tabel, hanya atas dan bawah. Jadi namanya tabel terbuka. Kalau misalnya pakai APA style, kemungkinan seperti itu. Terus bagaimana gambarnya? Semuanya sudah ada di aturan di template-nya. Tinggal kita sesuaikan dengan template-nya. Karena kalau misalnya bicara tentang pengelola jurnal ya, kalau kalian submission tidak sesuai dengan template, biasanya ada dua kemungkinan yang bakalan dipilih. Pertama, diabaikan dulu, nunggu. Kalau memang isinya bagus, kita kembalikan ke author, minta tolong diganti, nanti submission dilakukan submission lagi. Tapi kalau memang isinya kurang menarik, sudah pasti nanti di reject ketika formatnya tidak sesuai dengan artikel dengan template yang sudah kita berikan. Oke, di sini APA ya untuk jurnal referensinya nanti lanjut sama Bu Arvin. Kita wajib tahu manajemen referensi apa yang disarankan. Itu berkaitan dengan copy editing sama layout editing dari si jurnalnya. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari reject, menghindari decline dari si pengelola jurnal dari jurnalnya masing-masing, sebisa mungkin disesuaikan dengan template
yang dimiliki sama jurnalnya. Template-nya bisa di-download di jurnal masing-masing. Bagaimana mendownload template-nya? Harus ditentukan dulu jurnalnya yang mana, scope-nya harus sesuai, fee-nya kita sanggup, terus kita bisa memenuhi dari order guideline-nya. Baru nanti download si jurnal template-nya, kita sesuaikan, baru melakukan submission. Seperti itu. Oke, selamat mencoba. Untuk yang mau submit, silakan dipilih jurnalnya, jurnal yang mau jurnal apa, silakan dipilih. Ada pilihan Sinta 1 sampai Sinta 6. Sebisa mungkin Sinta 3 lah, 3, 4 lah. Nanti seperti kata Pak Win tadi, ketika mau sitasi, sebisa mungkin coba dicari jurnal kita dulu. Sudah ada 5 volume sekarang, sudah beberapa artikel yang sudah publish, boleh dicari, boleh sitasi dari sana. Itu lebih baik. Oke, demikian sedikit ini presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Terima kasih pada Ibu Feli Ramuri yang sudah menyampaikan materinya, yaitu mengenai gaya selingkuh artikel. Itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa dan mahasiswi kita. Marilah kita lanjut ke pemateri 3, yaitu Ibu Arvin Efriani MPD dengan judulnya yaitu Plagiarism dan Reference Manager. Pada Ibu Arvin dipersilahkan. Semuanya layarnya sudah tampil di layar kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan saya Arvin Efriani, mewakili dosen Prodi Pendidikan Matematika untuk menyampaikan materi tentang plagiarism dan referensi manager. Yang mana kita ketahui plagiarism ini sudah muncul ketika sudah munculnya sumber untuk pencarian melalui Google dan informasi melalui web. Nah, apabila kita sebelumnya di zaman dulu kita menulis artikel atau skripsi, itu kan hanya menggunakan mesin ketik dan tidak dipublish ke internet, maka plagiarism ini tidak terlalu ditekankan. Tapi mengingat sekarang informasi itu mudah sekali kita ambil dan kita bisa mengcopy dan mempastekan informasi tersebut, maka plagiarism itu penting untuk menunjang kredibilitas dari hasil tulisan yang kalian buat. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang plagiarism dan referensi manager. Pertama, saya akan memberikan tahu dulu apa itu plagiarism. Plagiarism atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Jadi plagiarism itu ini kan katanya menjiplak, berarti tanpa menuliskan sumbernya, itu salah satunya. Tetapi apabila kita terlalu banyak menjiplak dan tetapi kita menuliskan juga sumbernya, itu juga bisa disebut plagiarism. Maksudnya itu tidak semua kata-kata yang ada di dalam sumber yang kita rujuk itu kita tuliskan, tapi bisa saja misalkan kita ingin merujuk
ke salah satu artikel atau ke salah satu buku, itu bisa saja kita baca dulu apa saja inti dari rujukan yang kita ambil, lalu kita mengambil intisari dan menuliskannya sesuai dengan kata-kata kita sendiri untuk menghindari terjadinya plagiarisme. Nah, plagiarisme ini ada pun banyak tools untuk mengecek plagiarisme itu. Misalkan di sini ada Turnitin, ada Small SEO Tools, PlugScan, Plagiarism Checker, Plagiarism Detector, Write Check, Unit Check, Flag Tracker, Double Checker, Authenticate. Semua itu semuanya untuk mengecek plagiarism. Tetapi misalkan untuk Small SEO Tool, PlugScan, Plagiarism Checker, Plagiarism Detector, Write Check, Unit Check, Flag Tracker, Double Checker itu bisa digunakan secara gratis. Tetapi kalau kita menggunakannya secara gratis itu ada keterbatasan kata yang dapat dicek dan tidak terlalu diakui apabila kita ingin mensubmit artikel ke jurnal. Karena itu ada keterbatasan bagian-bagian yang ingin diceknya. Nah, biasanya ketika kita ingin mensubmit artikel ke jurnal, itu yang biasa digunakan yaitu Turnitin dan Authenticate. Karena dua tools ini sudah diakui oleh dunia pengecekannya. Dan pengecekannya itu bisa dalam satu file langsung tanpa misalkan ada pembagian kata-kata, misalnya tadi 1000 kata. Kalau seperti plagiarism checker, kalau misalkan kita mendownload menggunakan web, misalkan di Google, kita klik plagiarism checker, download. Nah, ketika kita mendownload plagiarism checker, itu bisa kita memasukkan kata-kata tadi, tetapi hanya 1000 kata tadi, hanya ada keterbatasan. Dan tidak terlalu detail apa saja yang samanya dengan siapa seperti itu. Tetapi kalau misalnya dengan Turnitin atau Authenticate itu lagi untuk pengecekannya sudah bisa misalkan kita dalam satu file misalnya artikel A. Nah, kita submit ketika itu kita bisa mengeceknya secara keseluruhan, langsung mendapatkan hasil. Nanti kita akan mendemonstrasikannya bagaimana itu hasil dari cekan tersebut. Nah, terus selanjutnya itu referensi manager, di mana referensi manager itu adalah pencarian, penyimpanan, penulisan. Itu menurut Venner 2010. Kenapa sih kita harus menggunakan referensi manager? Karena menggunakan referensi manager itu pengutipannya lebih tertata, meminimalkan kesalahan pengutipan, bisa mengubah style yang sesuai petunjuk, pembuatan daftar pustaka secara otomatis, membantu pencarian sumber literatur yang dibutuhkan. Nah, kalau kita biasanya tidak menggunakan referensi manager, yaitu menulis daftar pustaka secara manual, biasanya kan kita ada huruf untuk misalkan menulis buku, judul bukunya lupa dimiringkan, padahal misalkan menurut ketentuan itu harus miring, atau di garis bawahi seperti itu. Lupa misalkan ketika tahunnya lupa membuat tanda kurung, atau lupa ada titiknya atau titik koma. Nah, itu kelemahan apabila kita membuat manual. Nah, tapi kalau referensi manager itu bisa tertata, kita hanya menginput data-datanya, lalu hasil yang dikeluarkan atau yang disitasi tadi langsung otomatis tertata dengan rapi. Selain itu, apabila seandainya kita menginput sitasi, ternyata sitasi yang kita input itu ternyata salah, kita merubah. Nah, ketika mau merubah, kan daftar pustakanya otomatis berubah ya. Nah, kalau sudah daftar pustaka berubah, kan kita harus mengubah juga daftar pustaka kalau misalkan itu secara manual. Tetapi kalau menggunakan referensi manager, itu sudah menggunakan sistem. Apabila sitasinya sudah kita ubah dan kita mau memperbaiki daftar pustaka, kita tinggal merefreshnya saja. Nah, nanti saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih menggunakan referensi manager itu. Nah, kalau tadi ada tools bagaimana untuk mengecek plagiarism. Nah, sekarang ada tools untuk membuat referensi manager atau daftar pustaka itu, salah satunya Word, Mendeley, dan Zotero.
kalau di sini ada 3 saya yang contohkan. Untuk Word itu referensi manager yang paling mudah digunakan. Kenapa? Apabila kita menggunakan Mendeley atau Zotero, kita harus mendownload, itu kendalanya. Tapi kalau dengan Microsoft Word, kita tanpa mendownload, karena biasanya kalau kita memiliki PC, berarti kita biasanya sudah memiliki Microsoft Word, dan otomatis di sana sudah ada untuk membuat referensi. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk Mendeley dan Zotero sebenarnya itu juga mudah, asalkan aplikasi Mendeley atau Zotero-nya sudah ada dan sudah di-download di PC masing-masing kalian. Nah, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih hasil cek plagiarisme dari artikel. Di sini saya akan untuk informasi, untuk Turnitin dan Authenticate itu sebenarnya itu punya institusi. Maksudnya begini, kita kalau seperti yang tadi, misalkan yang ini ya, kalau yang ini tadi untuk yang scan plagiarism checker itu kan bisa kita download secara gratis ya. Nah, tetapi kalau Turnitin Authenticate kita mau menjadi memiliki akun dari akun tools ini, kita harus berbayar. Nah, untuk berbayarnya itu biayanya cukup mahal. Jadi alangkah baiknya kita memanfaatkan suatu institusi saja. Apabila kita ingin mensubmit artikel, biasanya misalkan pihak jurnal itu akan mengecek plagiarismenya. Tetapi sebelum mengecek, untuk secara konsumsi pribadi, apabila tidak ada akun Turnitin dan Authenticate, Anda bisa mengecek melalui plagiarism checker atau lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengecek plagiarism menggunakan Turnitin. Berhubung di Uinra dan Fata memiliki akses untuk mengecek plagiarisme menggunakan Turnitin. Saya buka dari menu searching di desktop ini, Turnitin, kemudian di sini saya klik turnitin.com, oke. Lalu saya login, saya menggunakan akun prodi. Oke. Nah, sebelum mengecek ini, kalian harus mempersiapkan dulu artikel yang akan dicek. Di sini sebenarnya saya sudah mendemonstrasikannya. Di sini saya ingin membuat contoh ya. Di sini saya klik. Nah, sebelumnya kalau kita mau mencoba untuk mencari mengeceknya, kita bisa klik submit file, terus mengisikan nama first name, nama awal penulis, nama terakhir penulis, terus judul artikel yang akan kita buat apa. Lalu kita bisa memilih artikelnya di sini. Lalu apabila sudah terdownload, lalu kita upload. Ketika mengupload itu akan memakan waktu sekitar 3-4 menit lah ya. Nah, sehingga di sini sebenarnya saya sudah mengambil contohnya. Di sini saya sudah mengambil contoh misalkan untuk penulisnya hamba Allah dengan judul artikel hamba Allah. Di sini saya klik similarity, sini sudah terlihat ya 71%. Ketika saya klik hasilnya ini. Oke, ini agak Oke, berhubung ini jaringannya agak lambat, di sini sebenarnya sudah saya download tadi. Nih artikel hamba Allah, nih sudah saya download sebelumnya. Nih, nah untuk mengecek artikel ini dan apa sih maksud dari yang hasil cekan itu? Di sini. Nah, ini kan artikelnya ya. Nah, ini misalkan dia mau submitnya ke jurnal Rafa tadi. Ini peningkatan hasil belajar siswa ini. Itu judulnya. Oke, namanya hamba Allah kita samarkan. Nah, di sini kan sudah terdapat tanda warna-warni ya. 2. Bagaimana ini? Ini kan ini berarti ini sama kutipannya dengan nomor 2.
Nomor 2, informasi 2 ini nanti ada di bagian bawah. Misalkan sini, ini nomor 2 lagi ya. Kutipannya ini sama berarti dengan artikel nomor 2. Nomor 2, itu nomor 3 kan ini. Kata-katanya ini sama. Apabila kita cek di bagian terakhir, nomor 2 itu termasuk di mana? Oh, dia termasuk di dalam internet source, sumbernya internet. Dia itu Trilius Rakmana file wordpress.com. Berarti kemungkinan ya artikel ini mencitasi dari internet, sumber internet ini. Tuh. Nah, kemungkinan banyak kata-kata yang sama di sumber internet ini. Nah, alangkah baiknya apabila ingin menggunakan kata-kata ini, baiknya diparafrase atau dibaca lagi apa sih intinya dan kita ubah dengan kata-kata kita sendiri apabila itu penting, atau jika ini memang tidak penting itu kita hapus dan kita ubah dengan kata-kata yang memang lebih penting dari kata-kata ini. Nah, di sini kan banyak nih, ada warna ungu, ada warna agak biru. Semakin banyak warnanya di sini, semakin banyak juga berarti sumber yang kita rujuk sama. Tuh, ini kan warna merah. Nih ya, ini kan banyak ya, sama kan? Tuh kemungkinan banyak ya. Nih. Nah, ketika kita cek di sini, ini kesimpulannya. Berarti 71% itu dia 29%-nya dari sumber internet di mafia.com. 27%-nya itu sumber internet juga di triliusrakma.wordpress.com dan 15%-nya di jurnal uny.ac.id, itu sumber internet. Nah, alangkah baiknya ya ini ada diperbaiki atau di parafrase kalimat-kalimatnya. Nah, bagaimana sih Bu kalau seandainya kita mau mensubmit ya, ada kata-kata yang penting, tetapi itu harus ada di artikel itu boleh dimasukkan tetap. Untuk cek plagiarism ini ada toleransi, yaitu 20-25% untuk jurnal nasional. Gitu. Atau misalnya mau kita ke jurnal internasional, yaitu maksimalnya 15%. Alangkah baiknya di bawah itu. Nah, jadi tetap boleh sih menggunakan kata-kata itu, tapi dengan toleransi tadi di bawah 20-25%. Jadi ya, sebisa mungkin kita merubahnya ya alangkah baiknya dirubah daripada kita untuk cek plagiat gitu kan, daripada kata-katanya yang sama itu lebih baik kita rubah saja. Itu sekedar informasi dari mengecek plagiarism. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat referensi manager. Tadi kan ada cara menggunakan toolsnya tadi, Microsoft Word, menggunakan Mendeley dan menggunakan Zotero. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana membuat referensi manager menggunakan Microsoft Word. Sebelum kalian membuat referensi manager, alangkah baiknya sumber-sumber atau artikel atau buku itu dikumpulkan menjadi satu untuk mempermudah kalian membuatnya. Di sini saya akan sudah mengelompokkan contoh sumber yang akan saya citasi. Di sini saya buat file contoh sumber citasi. Nah, file ini kita buka, kemudian kita buka juga file Microsoft Word di mana tempat kita akan mencitasi itu dan menuliskan apa yang akan kita citasi di sini. Kebetulan di sini saya sudah menuliskannya, penulisan citasi dan daftar pustaka. Di sini saya akan mencitasi sumber dari artikel dan sumber dari buku. Oke, di sini saya akan membuka file. Oke, saya tutup dulu. Sumber dari artikel dan sumber dari buku. Saya buka dulu ya. Oke. Pertama, saya akan menyontohkan sumber dari artikel. Nah, sebelum kita mencitasi kan berarti kita menulis dulu kan apa yang akan kita citasi. Kebetulan saya di sini mencitasi bagian terakhir dari tulisan ini tentang kesimpulannya bahwa guru itu diharapkan dapat menggali argumentasi siswa karena siswa akan memberikan argumentasi apabila ada umpan balik dari guru. Begitu juga untuk setiap permasalahan. Biasanya siswa menyimpulkan permasalahan sehingga siswa mengetahui apa yang diperoleh dari permasalahan tersebut. Nah,
Ini saya langsung menggunakan kutipan langsung tanpa memparafrase. Tapi alangkah baiknya kita parafrase ya kalau untuk mengurangi plagiarisme tadi. Nah, selanjutnya kita mensitasi. Oh, bagaimana cara mensitasinya? Misalkan ini di bagian terakhir ya, kita klik di bagian akhir ini. Terus kita klik referensi manager pada Microsoft Word. Sudah. Oke, terus kita klik insert citation, add new source. Oke. Nah, di sini ada create source kan? Create source-nya type of source-nya jurnal, artikel atau sebagainya. Nah, ini ada tanda panah di bawah, bisa kita klik. Nah, apabila kita klik ini kita bisa sesuaikan dengan sumber yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan artikel, berarti di sini saya mengambil jurnal artikel. Tapi seandainya saya mengambil dari konferensi proceeding, berarti saya klik konferensi proceeding. Berarti sini dari jurnal artikel. Nah, untuk bagian yang penting berarti kita tulis ya author. Autornya siapa? Oh, kita di sini. Ini boleh kita copy. Kita paste dan kan ke sini. Boleh, itu cara salah satunya ya. Satu. Nah, terus, ini boleh menggunakan seperti ini. Atau boleh juga kita menggunakan dengan seperti ini. Ini misalkan kalau tidak agak ragu ya, takutnya nanti antara penulis 1, penulis 2, dan penulis 3 nanti namanya tertukar. Nah, sebenarnya kita menggunakan edit. Di sini kita tuliskan sesuai dengan ketentuan tadi. Kalau last-nya, last berarti nama terakhir untuk penulis pertama dulu, Efriani. Berarti tulis Efriani. Untuk first berarti nama awalnya, Arvin. Lalu add. Apabila ada penulis lagi, berarti untuk penulis kedua, nama terakhirnya Mas Aisyah. Berarti Aisyah. Berarti Aisyah. Nama pertamanya berarti Nimas. Kita add. Lalu ada penulis ketiga, berarti kita tulis lagi Indar Yanti. Berarti first name saja ya, tidak ada last name-nya, Indar Yanti. Kita add. Apabila ketiga nama ini sudah sesuai dengan sumber yang kita kutip tadi, kita klik OK. Kan? Ini langsung otomatis langsung terubah. Tapi kalau kita tadi bisa juga menggunakan kita copy dan kita paste. Tapi inisial 1, 2, 3-nya kita hapus saja. Boleh. Boleh menggunakan langsung copy paste. Boleh juga kalau misalnya takut ada keraguan, kita menggunakan edit. Lalu kita tulis title. Nah, title di sini kan kebetulan di sini hurufnya capital semua, caps lock ya. Nah, kebaiknya untuk penulisan judul itu menggunakan capital each other. Berarti maksudnya tuh capital di dalam setiap kalimat saja. Jadi kita tulis saja sendiri ya. Penggunaan lembar kerja siswa berbasis nilai kontrol dan nilai rasionalisme pada pembelajaran Lalu jurnal name. Apa sih jurnal name-nya ini? Oh iya, di sini. Ini kita copy International Journal Name Education. Namanya saja ya. Nih, tahunnya tahun berapa? 2017 kita klik. Ini bagian penting. Page-nya berapa? Oh, kita cari berarti di halaman 379 sampai 388. Kita tulis di sini 379 sampai 388. Nah, untuk informasi, ini sebenarnya ini sudah bagian-bagian penting, tetapi alangkah baiknya kita untuk penulisan artikel di jurnal ada menuliskan volume dan nomor. Kita klik show all bibliography field. Nah, muncul lagi di sini. Nah, ini kan sebenarnya bagian-bagian penting kan sudah tahu dari mana sih bagian-bagian penting, yaitu tanda yang Anda memiliki bintang-bintang ini, bintang-bintang merah. Berarti apabila kita ada tanda bintang merah ini wajib diisi, itu bagian-bagian penting. Tapi biasanya untuk artikel jurnal itu biasanya kita butuhkan juga volume untuk mempermudah. Di sini ya volume, kita klik tadi volumenya tadi berapa? 4 dan nomor 6. Volume 4 dan nomor issue itu nomornya 6. Nah, selanjutnya doi. Kalau ada doi sebaiknya dimasukkan. Tapi kemungkinan ini belum memiliki doi, tetapi kita bisa menuliskan URL-nya saja di sini. Kita copy URL-nya saja. Biar bisa, oh berarti ini bisa open access. Tuh.
Tapi kalau ada DOI-nya, alangkah baiknya dimasukkan. Itu lebih mempermudah. Jadi orang itu ketika mengklik DOI bisa langsung otomatis ke jurnal tersebut tanpa mengklik yang lainnya. Oke, kita masukkan klik oke. Nah, dan otomatis ini langsung berubah di sini. Nah, untuk penulisannya ya, itu bisa disesuaikan. Misalkan di sini kita mau perbaiki ya. Nah, ini ada apabila kita klik ya, klik ini, terus ada tanda panah kan di bawahnya, ini bisa kita klik edit citation. Nah, apabila kita ingin memasukkan halaman di sini, oh kita tadi mengutip ternyata di halaman misalkan di halaman 388, berarti kita masukkan 388. Oke, tandanya itu. Tapi kalau tidak mau, ya kita hapuskan saja halamannya tadi. Diklik di tanda bawah edit citation tadi, dihapuskan saja ya. Nah, selanjutnya, nah ini kan bentuknya seperti Epriani, Aisyah, dan Indrayanti. Nah, ini gaya tulisannya ini bisa dirubah di mana? Di sini di style. Ini saya menggunakan Turabian, tetapi yang biasa digunakan itu kita klik coba apa style ya. Apa style itu di sini, Apasic Edition ini. Kita klik boleh. Ini sepertinya apa style. Tapi ada juga misalnya menggunakan numbering, bagaimana? Kita rubah lagi di sini. Tinggal klik gaya bahasanya saja. Nih, misalkan Ghost atau IEE. Itu kan numbering. Nah, itu. Nah, biasanya tapi apa style? Saya contohkan apa style dulu. Nah, ini untuk artikel. Nah, selanjutnya untuk penulisan sumber dari buku. Nah, di sini saya mengambil salah satu buku tentang pendidikan realistik. Nah, di sini saya mengutip tentang di sini. Ini bagian kontekstual ini saya mau mengutip di sini. Kata realistik pada PMR tidak hanya dimaksudkan untuk menghubungkan, nah ini ya, saya copy ini, saya pindah ke sini. Terus bagaimana kita membuat citasinya? Seperti tadi. Oh, kita masukkan tadi ya. Kita klik, ini taruh di bagian akhir untuk citasi yang bagian terakhir. Klik insert citation, ini ya. Pertamanya reference dulu, terus insert citation. Ini kan ini tadi citasi yang kita buat. Berarti kita harus belum ada citasi yang dari yang buku yang kita kutip. Berarti kita klik add new source. Terus, nah karena ini buku berarti type of source-nya kita rubah. Oh, berarti menjadi book. Oke, sudah book, kita rubah author. Siapa sih author? Penulisnya. Oh, ini kebetulan ada satu penulis. Jadi sudah kita kopikan saja sini. Oh, ini tidak bisa di-copy, berarti kita tulis Susila Yudin Putra Wangsa. Judulnya tulis desain pelajaran matematika. Terus tahunnya tahun berapa sih bukunya, kita bisa klik bagian ini ya, identitas dari buku. Ini identitas dari buku berarti tahun ini ya 2017. City, kotanya di mana? Nih, Mataram. Publisher itu penerbitnya siapa? Mana ya penerbit ini? CV Reka Amerta. Mana? Di sini kita tulis. CV Reka Karya Amerta Rekarta. Nah, oke. Nah, ini kan bagian-bagian penting ya. Nah, tapi kalau kita mau klik lagi, misalnya ini, nah ini kan bagian bintang-bintang ini sudah bintang merah ini sudah semuanya terisi ya. Nah, yang lainnya kalau ada yang mau ditambahkan boleh, tetapi kalau tidak sudah cukup sampai sini. Karena seperti yang kita ketahui, kalau kita mau menulis buku kan yang penting ada nama penulis, tahun, judul buku, tempat, penerbit, dan kota publishernya siapa, penerbitnya siapa. Klik OK. Sudah, berarti langsung Putra Wangsa 2017. Nah, ini sudah citasinya. Bagaimana sih untuk membuat daftar pustaka? Kita tinggal buat judulnya saja daftar. Kita menuliskan daftar pustaka, kita langsung klik insert ini, klik referensi, terus ada bibliografi, klik di sini ya. Nah, insert bibliografi, langsung otomatis terbuat dan otomatis sesuai dengan alfabet. Di sini ya, apabila kita selidiki lagi, di sini ya, kalau
artikel biasanya yang digaris miringkan itu nama jurnal. Ini sudah benar ya, ini nama jurnal. Dan apabila buku yang digaris miringkan itu ya judul buku. Nah, terus seandainya apabila kita mau submit, ternyata gaya stylenya beda ya, tidak sesuai. Boleh kita sesuaikan, tinggal klik sini. Apa yang kita butuhkan, IE atau kan kalau IE berarti numbering ya. Berarti di sininya numbering juga. Tapi di sini ada halaman, bukan halaman. Kalau tidak di sini. Tapi seandainya mau yang apa style, kita rubah lagi apa style. Jadi otomatis tanpa ini. Selanjutnya misalnya di sini. Nah, ini kan otomatis terlihatnya dia menggunakan reference manager, dianya ada simbol seperti ini. Nah, nih ada boldnya. Nah, untuk misalkan ketika Anda mau membuat itu ada salah, bisa diperbaiki lagi, yaitu dengan tanda bawah tadi, atau manage source-nya. Klik manage source. Di sini cari yang mana tadi, misalnya di sini yang Afriani tadi salah, kita edit di sini, tinggal edit, disesuaikan lagi. Misalnya tahunnya kita salah tulis, harusnya 2018, berarti kita klik 2018, kita oke. Nah, jangan lupa ketika oke, terus do you want to update? Iya, karena kita mau mengupdate menjadi tahun 2018, seandainya itu salah, klik close. Nah, dan otomatis di sini langsung berubah 2018. Yang di bawah belum berubah ya 2018, tinggal kita refresh saja. Bagaimana merefreshnya? Kita klik insert bibliografi lagi. Bentar, hapus dulu, kita hapus yang lama. Kita insert bibliografi, klik insert bibliografi, dan otomatis 2018-nya langsung berubah kalau misalnya ada yang salah. Nah, itulah sekian penyampaian materi saya tentang plagiarism dan referensi manager menggunakan Microsoft Word. Lebih kurangnya saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan moderator. Terima kasih pada Ibu Arvin Afriani yang sudah membawa materinya. Semoga itu nanti bisa dijadikan pembelajaran oleh mahasiswi maupun mahasiswa kita, karena memang masalah plagiarism dan reference manager itu sebenarnya sesuatu yang memang penting, tapi mahasiswa jarang sekali mau untuk mengetahui hal tersebut. Nah, semoga saja dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Arvin ini dapat dijadikan bekal oleh mahasiswa dan mahasiswi kita nantinya. Oke, untuk pemateri terakhir itu Bapak Rino Septaneri dengan judul submit artikel. Kepada Bapak dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi, Ibu Sekretaris Prodi, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman mahasiswa, alumni dan calon alumni. Baik, langsung saja di sesi terakhir ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara mengirimkan artikel kita atau mensubmit artikel kita di sebuah jurnal. Baik, langsung saja. Ini saya contohkan jurnal kita JPM Rafa. Oke, tampilannya sudah muncul ya. Oke, tampilan atau layout dari sebuah jurnal itu berbeda-beda. Jadi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah di mana kita mencari tempat untuk register atau tempat untuk login dari sebuah jurnal tersebut. Karena kita bisa memasukkan artikel tersebut ketika kita sudah terdaftar sebagai author di sebuah jurnal. Nah, kalau di jurnal Rafa, itu posisi register itu ada di sebelah kanan atas, tepatnya di bawah header. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada login. Nah, karena kita umpamakan kita adalah orang yang baru yang mau memasukkan artikel di dalam JPM Rafa ini, dan tentunya kita sudah melewati beberapa fase dari pertama yang dijelaskan oleh Pak Win, Bu Feli, dan Bu Arvin tadi. Jadi ketika ketiganya sudah kita lewati, dan ini yang terakhir, kita masukkan artikelnya atau kita submit artikelnya ke jurnal yang telah mau kita tuju.
dan gaya selingkungnya sudah kita sesuaikan dengan artikel tersebut, artikel jurnal tersebut. Oke, langsung saja kita klik register, maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, di sini ada create and connect your ORCID ID. Jadi ini ORCID ID ini semacam kode khusus bagi penulis artikel atau bagi seorang author. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini belum buat, silakan nanti buat di sini. Yang sudah buat nanti bisa akan connect secara otomatis. Nah, ORCID ID ini sangat penting. Ini adalah kode yang dia akan merekam semua artikel-artikel kita yang ada di dalam jurnal. Ya, dan jurnalnya bukan hanya satu jurnal ini, tapi semua jurnal yang di mana di situ ada artikel kita, itu kalau bahasanya semua akan tersedot ke dalam ID ORCID kita. Oke, nah di sini di halaman ini submit register tadi, kita silakan memasukkan nama kita. Di sini ada first name, ada middle name, ada last name. Oke, ini saya contohkan langsung aja. Oke. Kemudian middle name, kemudian last name. Nah, bagi teman-teman di sini yang namanya hanya 2 suku kata, berarti dari first name dan last name saja. Tetapi kalau namanya misalnya hanya satu kata saja, misalnya Ibu Muslimah Hayati, berarti Muslimah Hayati di first name dan last name-nya juga sama, Muslimah Hayati. Ya, jadi Muslimah Hayati, Muslimah Hayati. Kemudian afiliasi ini adalah institusi. Jadi kalau yang dia dosen berarti kampusnya, kalau misalnya yang guru berarti sekolahnya. Ya, kita tulis saja UIN Raden Fata Palembang. Oke, kemudian country, ya, country ini negara, ya, insya Allah Indonesia ada di sini. Mana? Oke. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan, ini perlu teman-teman perhatikan dan jangan sampai lupa email, username, password. Karena apa? Karena nanti teman-teman ketika sudah mensubmit artikel itu harus mengecek di dalam akun masing-masing bagaimana proses artikel yang sudah berjalan. Apakah masih di editor, ataukah sudah di reviewer, ataukah di reject, ataukah diterima. Itu semuanya dikonfirmasi di dalam akun Open Journal System atau OJS. Ya, oke, email. Di sini saya pakai aja uji coba saja. Ya, saya nggak bisa pakai email asli karena semua email saya sudah terregistrasi di JPM Rafa. Oke, nah username ini misalnya uji coba. Passwordnya boleh angka, boleh huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini boleh diklik ya, kemudian register. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Artinya di sini apa yang diregistrasikan tadi sudah terdaftar. Oke, langsung saja kita pilih di sini make a new submission. Jadi kita membuat submisi yang baru. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya, di sini ada start, ada upload submission, ada enter metadata, ada confirmation and next steps. Nah, di sini di hal yang pertama ini di sini ada submission requirement. Nah, pastikan ketika artikel teman-teman semua di sini sudah memenuhi semua yang ada dipersyaratkan di submission di JPM Rafa ini, ya. Dan ini poin-poin ini setiap jurnal berbeda-beda. Jadi poin-poin yang diminta oleh JPM Rafa seperti ini. Misal yang pertama ini hampir sama, ya. Jadi yang kita submit ini belum pernah diterbitkan sebelumnya. Kemudian menggunakan Microsoft Word, RTF, ya. Kemudian dan sangat tidak disarankan ketika mensubmit artikel menggunakan PDF. Mengapa? Karena itu akan menyusahkan dari pengelola jurnal. Ya, dari PDF oke, bisa di convert ke Microsoft Word. Tetapi ketika artikel teman-teman di situ banyak gambar, banyak tabel, banyak grafik dan macam-macam lainnya, itu hasilnya akan berantakan. Ya, biasanya kalau pengelola jurnal yang baik hati masih bisa
perbaiki selama tidak mayor. Tetapi ketika misalnya itu akan menyulitkan, itu akan dikembalikan ya oleh editor, belum sampai ke reviewer akan dikembalikan. Jadi usahakan kita mempermudah kerjanya dari editor. Ya, kemudian dan seterusnya ini diconteng aja semua. Oke, kemudian di bawah di sini ada komen untuk editor. Misalnya ada pesan-pesan atau ada yang mau disampaikan khusus kepada editor tentang artikel dari Bapak Ibu yang Bapak teman-teman kirimkan. Jika tidak ada, oke, silakan lanjut saja. Oke. Nah, di sini ada upload submission file. Di sini kita memasukkan file, ya. Jadi misalnya kita pilih di sini artikel teks karena yang akan kita masukkan itu adalah jurnal artikel. Nah, kemudian di sini kita drag and drop file here to begin upload. Di sini kita bisa cari, ya, kita bisa upload artikel kita. Oke. Oke, ini hanya contoh ya. Saya bilang tadi tidak pakai PDF ini karena saya download jurnal yang ada di Rafa. Jadi udah dalam bentuk PDF, tapi ini sebenarnya dalam bentuk Microsoft Word. Oke, kemudian setelah itu continue. Nah, ini judulnya, akun kita, uji coba, autornya, kemudian nama filenya. Oke, jika sudah betul, continue. Nah, di sini kalau misalnya ada file tambahan yang terkait dengan artikel kita atau lampiran dari artikel kita, silakan ditambahkan. Tetapi jika tidak ada, kita bisa langsung complete. Oke, kemudian setelah sudah masuk submission file kita di sini, ya, kita tinggal klik save and continue. Nah, ini metadata ini sangat penting kita masukkan. Kenapa? Karena metadata ini nanti yang akan muncul di dalam tampilan OnJS sebuah jurnal. Ya. Kemudian yang pertama misalnya title. Title misalnya saya ambil contoh judul ini adalah judul yang kita upload tadi ya, yang file tadi udah kita masukkan. Oke, misalnya misalkan ini judulnya bahan ajar berbasis mathematical comic dan seterusnya. Subtitle ini jika ada, ya. Kemudian abstrak. Nah, abstrak ini kita usahakan abstrak yang kita masukkan itu adalah yang berbahasa Inggris. Kenapa? Supaya ketika nanti ada orang atau ada author lain yang sedang men-searching artikel kita, misalnya bisa jadi yang men-searching itu adalah bukan orang dari Indonesia, ya, bisa jadi dari luar negeri, maka yang pertama kali dibacanya itu adalah abstrak. Jadi ketika abstraknya berbahasa Inggris itu memudahkan mereka untuk memahami apa yang kita tulis di artikel tersebut, ya, walaupun artikelnya berbahasa Indonesia nggak masalah. Oke, kemudian di sini kita masukkan keyword. Oke, kemudian reference. Reference ini daftar pustakanya. Oke, jadi daftar pustakanya nanti bisa dirapikan kalau misalkan mau dikasih jarak atau ini ya. Oke, kemudian save and continue. Nah, sampai di sini ini sebenarnya sudah langkah terakhir kita ya. Ketika kita sudah merasa yakin semua yang kita tuliskan, semua yang kita ketik dan kita masukkan ke dalam submit artikel ini sudah oke, maka kita tinggal klik finish submission. Are you sure? Oke. Oke. Nah, teman-teman sekalian, sampai sini saja, mudah ya. Jadi tidak terlalu rumit-rumit banget ya. Yang susah itu membuat artikelnya ya. Jadi bukan submitnya. Kalau submitnya kalau kita udah terbiasa itu nggak sampai 5 menit kita submitnya. Nah, kemudian yang paling penting adalah user akun tadi, user dan passwordnya itu jangan sampai lupa
ya, karena di situ kita untuk mengetahui proses artikel kita sudah sejauh mana. Jadi bisa kita buka secara berkala, walaupun kadang-kadang ada pengelola jurnal yang baik hati, biasanya setiap proses jurnal artikel kita itu dikirim ke email kita. Jadi di sini teman-teman yang mau masukkan artikel ke sebuah jurnal, itu jangan sampai kita jarang buka email dan jarang buka akun. Mungkin yang biasa buka email sebulan sekali, nah itu mulai sekarang coba dibiasakan misalnya membuka emailnya itu seminggu 3 kali, kayak makan obat gitu ya. Atau boleh kalau misalkan mau tiap hari boleh. Atau emailnya dihidupkan otomatis di dalam HP. Jadi ketika ada inbox masuk, itu otomatis akan kebaca. Ya, supaya kita nggak terlewat informasi yang disampaikan oleh pengelola jurnal. Oke, udah selesai. Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang bingung atau tadi kecepatan, ya, teman-teman bisa diulangi di YouTube, ya. Ini direkam. Jadi dari pembicara pertama tadi sampai materi terakhir ini, teman-teman bisa lihat, dan jangan lupa jempol dan subscribe-nya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Liana. Bu Lili. Ibu Lili. Maaf tadi gangguan teknis. Selanjutnya kita terima kasih pada Bapak Rino atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Di sini silakan bisa tanya jawabnya bisa via chat maupun langsung. Jadi kalian silakan unmute ya ininya Zoom-nya untuk memberikan pertanyaan, atau juga bisa via YouTube. Beberapa pertanyaan ada. Nah, ketika ingin menyampaikan pertanyaan itu silakan sebutkan nama. Terus selanjutnya ingin bertanya kepada pemateri yang mana, bisa Bapak Dr. Muhammad bin Afghani, pada Ibu Feli Ramuri, Ibu Arvin maupun Bapak Rino. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya. Bisa via chat ya. Atau ada dari Bapak Ibu dosen yang memang ingin menyampaikan masukan untuk perbaikan mengenai publikasi boleh juga dipersilakan. Ya, dipersilakan pada Ibu Ambar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan artikel yang akan dibuat dan akan dipublikasi oleh teman-teman mahasiswa, saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa satu skripsi yang Anda buat itu kan luas sekali ya temanya. Jadi dari hasil penelitian yang Anda buat itu bisa dibagi jadi beberapa artikel sebetulnya. Jadi dari beberapa artikel yang saya baca yang sudah dibuat oleh teman-teman sebelumnya, itu rata-rata kebanyakan membuat artikel dengan memasukkan semua hasil penelitian. Sebelum membuat
artikel, teman-teman sebaiknya fokus dulu hasil penelitian yang sisi sebelah mana. Misalnya untuk penelitian jenis pengembangan, boleh dipilih, kan biasanya rumusan masalahnya ada 3, valid, praktis, dan efek potensial. Nah, dalam satu artikel itu boleh fokusnya ke valid saja, boleh fokusnya ke praktis saja, atau ke efek potensial saja. Jadi jangan dimasukkan satu hasil skripsi full ke dalam satu artikel, karena itu hal yang sangat disayangkan sekali, karena bisa dibagi jadi beberapa artikel harusnya, dan semakin fokus isi artikel itu akan semakin baik gitu. Itu saja Ibu Moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih pada Ibu Ambar yang sudah memberikan tambahan mengenai bagaimana cara menulis jurnal atau artikel yang baik ya. Jadi tidak semua pembahasan itu masuk ke dalam artikel. Oke, ini ada pertanyaan dari Nurhayati Sri Utami untuk Bapak Rino Septaneri yang bertanya, yaitu bagaimana cara menarik atau membatalkan artikel yang telah disubmit. Nah, itu bagaimana Bapak Rino? Silakan terima jawab. kasih Nurhayati ya. Pertama yang mau diketahui dulu, kenapa ditarik? Ya, jadi kenapa artikel tersebut ditarik? Jadi itu harus alasannya harus jelas dulu. Nah, kenapa? Bagaimana cara kita menariknya? Bisa langsung japri ke email dari pengelola jurnal tersebut. Atau misalnya sekarang udah lebih dipermudah ya, biasanya di kontak person di jurnal tersebut biasanya ada nomor WA dari salah satu editor ya, jadi bisa dijapri, tetapi dengan catatan jurnalnya artikelnya itu masih di tangan editor. Tapi kalau artikelnya itu sudah di tangan reviewer, itu biasanya dari editor itu akan keberatan. Karena apalagi kalau misalnya artikel tersebut sudah diproses dan itu akan segera terbit. Nah, jadi itu perlu diperhatikan juga ya bagi para author. Itu mungkin Bu Lili. Oke. Itu terima kasih kepada Bapak Rino. Itu tadi Nurhayati jawabannya ya. Jadi harus lebih tahu dulu kenapa artikel yang sudah kamu submit itu ingin ditarik lagi. Nah, ini juga ada sedikit dari Bapak Muhammad bin Afghani mengenai etika publikasi. Kepada Bapak Win mau menambahkan atau bagaimana, Pak? Silakan bagian jurnal. Ya, jadi saya tambahkan sedikit ya. Jadi untuk para author, pastikan sebelum mensubmit artikelnya itu publication ethic atau etika publikasinya dibaca dulu. Karena ini sedikit bocoran di kesepakatan di antara para pengelola jurnal, ketika ada author itu yang melakukan pelanggaran, itu namanya bisa di blacklist. Ya, namanya di blacklist untuk semua jurnal. Jadi ini teman-teman perlu perhatikan juga ya. Jadi bukan hanya jurnal JPM Rafa, misalnya kalau karena pengelola jurnal itu punya jaringan link seluruh Indonesia. Jadi misalnya nama si Fulan itu tolong 1 tahun ini tidak usah diterima kalau jurnalnya masuk ke kampus Bapak Ibu. Itu satu. Yang kedua, ini kadang-kadang yang agak sedikit ekstrim teman-teman, itu institusinya yang di blacklist. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman memasukkan dari UIN Raden Fata, maka siapapun yang dari UIN Raden Fata yang masuk ke jurnal tersebut itu akan di blacklist. Ya, jadi karena akibatnya ini sangat fatal, jadi perlu benar-benar dipertimbangkan. Ya. Kemudian satu lagi ini juga perlu diperhatikan bagi para author, memasukkan artikel di sebuah jurnal itu bukan kayak gitu jaloiwa ya kalau bahasa Palembang itu ya. Jadi tadi kan udah dijelaskan jurnal matematika itu banyak ya, dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya, karena teman-teman pengennya cepat, itu semua Sinta 1 sampai Sinta 6 itu dimasukin semua. Ya.
berharap kalau misalnya disebar 50 nanti bisa masuk 1 gitu. Itu tidak boleh ya. Jadi prosesnya harus diikuti. Jadi kalau misalnya upload ke satu jurnal, itu teman-teman harus nunggu ya, harus nunggu sampai prosesnya jelas. Apakah diterima, apakah di reject. Berapa lama Pak? Nggak tahu, tergantung pengelola jurnal. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 6 bulan, bahkan mungkin ada yang 1 tahun. Seperti itu. Terus bagaimana kalau misalnya kami mau memasukkan ke jurnal lain? Boleh, tapi dengan artikel yang berbeda. Jadi bukan artikel yang sama itu kita seperti jalur ikan itu ya, semua dimasukkan berharap nanti cepat segera terbit. Enggak. Ya itu yang perlu diperhatikan kepada semua author. Karena khawatir nanti kalau misalnya dimasukkan ke banyak jurnal, tiba-tiba dari 50 yang terbit 10. Nah, itu bahaya. Jadi atau plagiat semua itu ya. Itu mungkin Bu Lili sedikit tambahan. Oke, itu tadi sekiranya ada mahasiswa maupun mahasiswi yang mau bertanya, dipersilahkan. Ini masih ada waktu sebentar lagi. Atau ada dari Bapak Ibu dosen sekalian yang ingin menambah maupun bertanya juga dipersilahkan Bapak Ibu dosen sekalian. Bagaimana? Atau kalau tidak mau via chat bisa langsung ya, tinggal di unmute saja. Ada mahasiswa maupun mahasiswi yang mau bertanya, dipersilahkan. Ini masih ada waktu sebentar lagi. Kalau ada dari Bapak Ibu dosen. Oke, mau via chat bisa langsung ya, tinggal di upload saja. Ada mahasiswa maupun Oke. Jika tidak ada, nanti diskusi. Jika memang ada yang mau bertanya ya, atau ada yang mau bertanya itu bisa langsung hubungi pemateri masing-masing. Nah, untuk para peserta acara pengabdian kepada masyarakat Prodi Pendidikan Matematik ini, silakan jangan lupa mengisi daftar hadir melalui link yang sudah di-share di chat. Ya, silakan diberi waktu untuk mengisi daftar hadir melalui linknya sebelum saya selaku moderator menutup acara PKM ini. Sembari menunggu para peserta untuk mengisi daftar hadir, itu masih diberi kesempatan untuk adik-adik sekalian yang masih bertanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Hartatiana ya. Untuk Pak Reno, ada salah satu jurnal internasional yang meminta Ibu Hartatiana untuk mereview artikel mereka. Tapi Ibu Hartatiana tuh khawatir bahwa jurnal ini abal-abal. Nah, menurut pendapat Bapak Rino, bagaimana meresponnya atau memberi tanggapannya? Kepada Bapak Rino dipersilakan. Oke, makasih Bu Tati. Yang pertama, kita bisa menyelidiki dulu reputasi dari jurnal tersebut seperti apa. Ini jurnal internasional ya, berarti kalau jurnal internasional, Bu Tati bisa mengeceknya di Simago, ya, bisa mengeceknya juga di database Scopus kalau dia udah di Scopus. Tapi yang paling mudah kita bisa ceknya di Simago. Kira-kira apakah jurnal tersebut ada atau terdata di sana? Mana meresponnya? Ini Bu Tati sudah sebagai reviewer ya di sana atau baru mau ditawarkan menjadi seorang reviewer? Gini Pak Remo, saya bukan reviewer di dalam jurnal itu, tetapi di jurnal ini, akhirnya jurnal itu mengirimkan permohonannya melalui email. Pada saat saya teliti di jurnalnya, ini katanya memang review online. Jadi itu dicari secara online, kemudian kesediaannya bersedia atau tidak. Jadi sebenarnya saya bukan reviewer untuk jurnal itu. Oh,
Berarti Ibu Tati baru ditawarkan sebagai seorang reviewer. Diminta maksudnya. Oh iya. Oke, memang sekarang Bapak Ibu dan teman-teman, memang beberapa pengelola jurnal banyak meminta atau mengirimkan, karena ada beberapa database reviewer itu yang dipilih oleh pengelola jurnal dan biasanya nanti di-emailkan kepada calon reviewer tersebut untuk diminta menjadi seorang reviewer. Nah, kalau misalnya Ibu Tati bersedia, ya dengan catatan tadi sudah melihat reputasi jurnal tersebut seperti apa, nanti silakan menyampaikan. Tapi kalau misalnya berkeberatan, bisa langsung dijawab bahwa Ibu Tati tidak bersedia. Gitu aja, Bu. Ini sifatnya tetap ya Pak dalam satu jurnal itu. Jadi si arti pemilik jurnal ini hanya artikel itu yang pengen. Jadi bukan kalau kayak di jurnal kita kan itu reviewernya mantep. Jadi kan reviewernya dalam satu jurnal dalam beberapa periode kan gitu kan. Nah ini enggak Pak, cuman untuk artikel itu. Ini bukan sebagai kayak reviewer tetap, jadi hanya untuk artikel itu. Ya, memang ada beberapa jurnal yang seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu Tati ragu, ya mungkin bisa ditolak aja secara halus gitu. Kalau misalnya belum nggak bersedia. Karena mereka kan akan memberikan katanya sertifikat, kemudian akan memberikan surat keterangan reviewer, begitu penawarannya kepada saya. Dan sertifikat dan surat keterangan kayak gitu sebagai reviewer pada artikel itu. Memang ada beberapa jurnal memang ada yang seperti itu, Bu. Ya, kenapa, Bu? Terima kasih. Ya, sama. Jadi diskusi antara Ibu Hartotiana dan Pak Rino semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita kalau misalkan ini tidak hanya dosen ya, bisa mahasiswa bahwa mereview artikel itu juga perlu pertimbangan. Jadi tidak asal kita mau untuk mereview artikel dari sembarang jurnal yang meminta kita untuk menjadi reviewernya. Oke. Karena sudah memasuki pukul 11:51, ini juga sebentar lagi sholat Jumat, maka saya selaku pembawa acara mungkin menyudahi acara pengabdian kepada masyarakat hari ini. Kepada peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya melalui link yang sudah dibagikan. Baiklah, demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari, mahasiswa dan mahasiswa kami sekalian. Telah berakhir acara pengabdian kepada masyarakat ini dengan tema apa tema kita hari ini? Publikasi pada jurnal terakreditasi. Saya selaku moderator maupun pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang bersedia untuk membantu pelaksanaan kegiatan ini dan semua pihak yang menyempatkan hadir dalam acara PKM ini. Kami juga memohon maaf sekiranya selama PKM online ini ada banyak kekurangan, apalagi masalah error ya, aplikasi keluar masuk saya sendiri itu. Dan semoga materi yang disampaikan oleh para pemateri kita hari ini dapat bermanfaat dan kedepannya itu dapat dijadikan pembelajaran ketika kita ingin publikasi artikel, entah itu mau ke jurnal akreditasi nasional maupun internasional. Baiklah, saya selaku moderator mohon pamit. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Karena tadi kita mengawali dengan bacaan basmalah, marilah kita mengakhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Untuk dokumentasi ini akan dilakukan foto online, screenshot online. Silakan masing-masing untuk berpose. Ya. Oke. Screenshot dimulai ya. Jaga jarak, jaga jarak. Baiklah, saya rasa cukup. Bagi peserta boleh meninggalkan room ini.